Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirat mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa hadir untuk sama-sama kita melanjutkan ta'lim yang biasa kita adakan di Masjid Jami Miftahul Khair. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Mari sama-sama kita buka, kita awali majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa lan yadiqa Rasulullah jahuka bi idhil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita, para masyaikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair, bil khusus guru kita Bapak Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para mufikin, mufiqat, para ahli waris Masjid Jami Miftahul Khair. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin dalam pertemuan yang lalu kita sampai ke pembahasan tentang su'ul khatimah dan kita sudah tahu makna dari su'ul khatimah, artinya seorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau di akhir hayatnya ya meninggal dunia dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, intinya itu. Ya, nasihatnya adalah jangan sampai kita lengah ya atau punya pikiran
mau coba-coba, ini udah bener nih jalannya, ya, udah bener ibadahnya, udah bener, ya, taatnya udah bener, ya, cuman ya, ada niatan nyoba-nyoba sekali-sekali maksiat, ya, nggak taunya pada saat maksiat ya, ajalnya datang. Nah, ini jadi bahaya jadinya, ya. Nah, kalau udah begitu, ya, yang tertulis apa? Yang terjadi apa? Ya, akhir hayat itulah ya yang menjadi nilai dari umurnya yang sebelumnya, ya, umurnya yang sebelumnya udah cakep gitu kan, ya, ujung di akhir hayatnya malah melakukan maksiat, ya, kemudian pada saat maksiat belum sempat tobat, ya, udah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak tahu, ya, fa innal umra qasirun, bahwa umur itu pendek, kita nggak tahu. Dibilang pendek itu karena ya ke depan itu kita nggak tahu seberapa lama kita punya kesempatan untuk hidup, itu kita nggak tahu, makanya disebut pendek, ya, supaya apa? Supaya kita senantiasa waspada, ya, untuk selalu tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah ataupun dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wat taswib bil isti'dad. Artinya jangan sampai kita pakai entar ya. Jadi taswib itu menunda-nunda, entar dulu, ya, mau jadi orang benar entar dulu, ya, mau patuh atas perintah Allah entar dulu itu namanya taswib, ya, taswib, ya, karena kita nggak tahu, jangan pakai kita nunda-nunda, ya, jangan pakai kita nunda-nunda. Kalau udah ada punya niatan yang baik, ya, segera kita laksanakan perbuatan itu, ya. Dan kalau sudah demikian, ya, karena kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu, ya, mudah-mudahan pada saat kita dalam keadaan taat, kemudian dalam keadaan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jemput ajal kita dan kita, ya, mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah, yaitu menjadi lawan dari su'ul khatimah. Ya, su'ul khatimah itu kebalikannya adalah husnul khatimah. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentunya semua berkeinginan untuk mendapatkan husnul khatimah, ya, mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuki, ya, zikr khauful malaikah alaihimussalam. Ya, kita akan belajar bagaimana takutnya, ya, para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hati kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya orang yang nggak takut, dia akan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik perintahnya dalam bentuk nyuruh untuk dikerjakan atau perintahnya untuk tidak mengerjakan. If'al wala taf'al. Ya. Kerjakan dan jangan kerjakan. Ya, kerjakan itu adalah perintah dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taf'al, larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhkan atau kita tinggalkan. Khauful malaika alaihimussalam. Qala Allah taala fi sifatihim, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan tentang sifat para malaikat itu adalah yakhafuna rabbahum. Mereka itu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, min fawqihim, yang kuasa atas mereka. Ya.
Mereka tahu, ya, para malaikat itu sadar, ya, tahu diri maksudnya, bahwa mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas mereka, min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu nggak pakai ada namanya nolak untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa melakukan atau menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada mereka. Ya, kita tahu jumlah malaikat itu ya nggak ada apa istilahnya, jumlahnya itu nggak ketahuan, artinya berapa juta berapa miliar itu nggak disebutkan dalam hadis, nggak disebutkan, ya, dalam Al-Quran nggak disebutkan. Yang jelas Allah punya makhluk, ya, dalam bentuk malaikat, ya, dalam bentuk malaikat. Kita cuma tahu, ya, bahwa malaikat itu diciptakan dari nur, ya, dari nur, dari cahaya, dan dia tidak seperti manusia punya nafsu, ya, tidak seperti manusia, dan dia atau para malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada malaikat yang kerjaannya, ya, yang kerjaannya itu hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kerjaannya bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kerjaannya ya, berselawat, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, ada yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Terus itu kerjanya itu seperti itu, sesuai dengan yang ditugaskan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma tahu 10 malaikat, ya, 10 malaikat yang kita tahu yang diajarkan dalam kitab tauhid, ya. Jibril, Mikail, ya, Israfil, Ijrail, ya, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, ya, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Ya, itu aja. Ya, yang lainnya kita nggak tahu. Ada malaikat yang tugasnya nurunin hujan, ada banyak sekali. Malaikat rahmat, malaikat macam-macam. Ya, mereka akan menjalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka karena takut kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa qad rawayna 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi malaikatun tar'udu fara'isuhum min makhafatihi. Ya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatun, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, ada malaikat tar'udu fara'isuhum. Tar'udu itu ya, bergetar, ya. Fara'isuhum, fara'is itu punggung, ya, ya, punggung belakang ini, ya, punggungnya bergetar mim makhafatihi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara tamam al-hadis wa balaghana anna min hamalatil arsh man tasilu ainaihi mithlul anhar fa idza rafa'a ra'sahu faqala subhanaka ma tukhsha haqqa khasyatik fa yaqulu Allahu ta'ala lakinnal ladzina yahlifuna bi ismi atau bismi kadzibina la ya'lamuna dzalik. Ya. Ada riwayat lain menyebutkan wa balaghana anna min hamalatil arsh, ada malaikat yang tugasnya ya, mengangkat arsy. Ya. Kita susah membayangkan, ya, pada saat kita belajar
akidah, tauhid. Ya. Itu ada arsy. Ya, ada arsy. Arsy itu ya, kalau kita membayangkannya adalah singgasana. Kalau raja itu punya arsy, dalam bahasa Arab raja juga namanya arsy. Ya. Singgasana raja itu disebutnya arsy. Ya, karena mengambil dari pengistilahan arsy yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada malaikat yang tugasnya apa? Mengangkat arsy. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan, ada dalam Al-Qur'an disebutkan ada 8 malaikat yang mengangkat arsy. Kita nggak tahu besarnya arsy saja nggak tahu. Makanya semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, standar kita, ukuran kita itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Jangan kita samakan dengan apa yang dimiliki oleh manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada raja punya arsy, kalau ada raja punya singgasana, maka singgasana Allah Subhanahu wa taala enggak akan serupa dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ukurannya adalah standarnya itu kita kembalikan kepada ayat Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un. Sebagaimana ketika kita belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya disebutkan Allah punya yadullah fawqa aydihim, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, ada para ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud tangan itu adalah kekuatan. Ya, bahwa kekuatan Allah itu di atas kekuatan mereka. Ya, tapi yang aslam seperti yang diajarkan para salafus soleh, ya, kalau kita mau selamat, udah nggak usah pakai nggak usah pakai diutak-utik lagi. Kalau Al-Quran menyebutkan tangan, ya kita yakini bahwa Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, walaupun penyebutannya sama, ya, penyebutannya sama, ya, tapi hakikatnya itu tidak akan sama dengan apa yang dimiliki oleh makhluk, ya, oleh manusia, karena standarnya itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Nah, dalam hadis ini menceritakan bahwa ada malaikat yang tugasnya mengangkat arsy, mantasiru ainaihi mithlul anhar. Ada malaikat yang mengangkat arsy. Artinya kalau malaikat tugasnya itu mengangkat arsy, betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Betapa dekatnya. Ya. Lah, kalau kita mengumpamakannya sekarang, ya, pembantu presiden, artinya kan orang yang dekat dengan presiden. Ya kan, jangankan ya istilahnya pembantu presiden, ya, orang dekat, kokinya presiden, artinya dia kan dekat dengan presiden karena dia yang menyediakan, ya, semua kebutuhan dapur presiden, ya, artinya orang dekat gitu. Nah, para malaikat pengangkat atau yang tugasnya atau yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa arsy Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mantasilu ainaihi mithlul anhar. Ada malaikat yang tugasnya, ya, ngangkat arsy itu, ya, kedua matanya itu selalu mengalir air matanya selalu mengalir. Mithlul anhar, seperti sungai, seperti kali, ya, karena terus mengalir. Ya. Kenapa? Ya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rafa'a ra'sahu qala subhanaka ma tukhsha haqqa khasyatika. Ya, kalau mereka mengangkat kepalanya, ya, kemudian mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ya, ma tukhsha haqqa khasyatika, engkau tidak ditakuti sebagaimana mestinya engkau ditakuti. Artinya, ya, manusia itu tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu tidak benar-benar takut. Mestinya, ya, mestinya kita
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma tukhsha haqqa khasyatika. Kamu enggak ditakuti sebagaimana mestinya engkau ditakuti, atau haqqa khasyatika itu semestinya selayaknya engkau ditakuti. Fayaqulullah lakinnal ladzina yahlifuna bi ismi kadzibin la ya'lamuna dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat yang tugasnya atau diberi tugas untuk memikul, ya, atau mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ketika dia mengangkat kepalanya, ya, dia akan berkata subhanaka, maha suci engkau, ya. Kemudian engkau tidak ditakuti yang semestinya engkau ditakuti atau selayaknya engkau ditakuti. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulullah lakinnal ladzina yahlifuna bi ismi kadzibin la ya'lamuna dzalik. Namun orang-orang yang selalu bersumpah dengan namaku, ya, kita kalau sumpah kan demi Allah, ya, disumpah jabatan demi Allah juga, di atas kepalanya ada Al-Quran, tapi tetap aja yang korupsi, ya kan? Yang zalim ya zalim, dan lain sebagainya, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala lakinnal ladzina yahlifuna bi ismi kadzibin la ya'lamuna dzalik. Mereka tidak tahu tentang itu, artinya takutnya tadi, ya, semestinya orang yang bersumpah memakai nama Allah Subhanahu wa taala, mereka takut. Dengan menyebut namanya dalam sumpah itu aja mestinya udah takut. Sebagaimana takutnya para malaikat hamalat arsyullah, hamalatul arsy, artinya malaikat yang ditugaskan, ya, untuk memikul arsy. Mereka adalah dekat, artinya para malaikat tersebut adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika mereka mengangkat kepalanya, yang diucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma tukhsha haqqa khasyatik, engkau tidak ditakuti yang semestinya, atau tidak ditakuti dengan semestinya. Lakinnal ladzina yahlifuna bi ismi kadzibin la ya'lamuna dzalik, ya. Artinya orang-orang yang bersumpah, ya, memakai namaku dengan dusta, artinya karena menyebut nama Allah tapi tidak menjalankan, ya, sumpah tersebut dengan sebaik-baiknya, artinya dia sudah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah tersebut, ya. Hampir semua, ya, pejabat yang, ya, notabene dia adalah sebagai seorang muslim, ya, ketika diangkat, ya, untuk mengemban amanat, ya, jabatannya itu pasti disumpah, ya, demi Allah, ya kan, pastinya akan menyebut, ya, sumpah tersebut demi Allah, artinya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi sumpah itu dia dustakan karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuna dzalik. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kana lailata usriya bi ra'aitu Jibril alaihi salam kasyannil bali min khasyatillahi ta'ala. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma kana lailata usriya bi, ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu peristiwa, ya, Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab diisrakan dan dimi'rajkan. Yang nemenin Rasulullah SAW pada saat diisra dan dimi'rajkan itu adalah malaikat Jibril, ya, karena Jibril, ya, selalu mendampingi Rasulullah SAW karena memang dia ditugaskan untuk membawa wahyu kepada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma kana lailata usriya bi, ya, pada saat aku, ya, diisrakan atau pada saat malam di mana aku diisrakan, ya, ra'aitu Jibril alaihi salam kasyannil bali, aku melihat Jibril seperti
Asyannul bari itu, asyannu itu bejana. Bejana itu ya, kalau sekarang kan dari aluminium ataupun ya bahan-bahan seperti itu bejana. Kalau dulu orang Arab itu ya bejananya itu dari kulit binatang yang disembelih. Ada yang dari kulit onta, ada yang dari kulit sapi, ada yang dari kulit kambing. Ya. Dulu kulit binatang itu habis disembelih, dikeringin, didibag itu dibersihin. Saya waktu masih kecil masih ingat ada kakek saya, ayah dari ayah saya itu punya sejadah itu dulu di kampung ya, belum banyak orang yang punya sejadah kayak begini ya, di kampung. Saya masih ingat masih kecil itu kakek saya itu kalau sholat ya, sejadahnya itu dari kulit kambing yang udah dibersihkan ya, ya, cuci bersih gitu, kemudian dikeringin ya. Biasanya kalau sekarang kan dikeringin buat kulit bedug ya, kulit bedug ya. Kalau nggak jadi kulit bedug ya jadi kerupuk kalau sekarang, karena sejadah udah banyak ya, udah banyak sejadah. Tanah Abang kengkean ya, sekuat beli aja yang gede yang kecil. Kalau dulu di kampung itu masih susah, masih jarang orang yang namanya sholat pakai sejadah. Itu kakek saya punya sejadah itu dari kulit kambing yang dikeringkan. Nah dulu di Arab pun ya, bejana itu dibuatnya dari kulit binatang yang disembelih, entah dari kulit onta ataupun sapi ataupun kambing ya, kambing, domba dan lain sebagainya. Itu asyannul bali, asyannu itu bejana dari kulit, al bali itu yang sudah ya, udah lapuk ya, udah kusam ya, karena udah lama ya, kasyannil bali min khasyatillah. Jadi malaikat Jibril dilihat oleh Rasulullah SAW itu udah ya lusuh gitu ya, nggak ceria. Kenapa? Karena takut ya. Membayangkan ya, ketika Rasulullah melihat Jibril yang takut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sama ketika kita melihat orang yang takut itu juga ya, artinya penampakannya itu tidak wajar ya, mungkin mukanya pucat, mungkin ya kusam dan lain sebagainya ya, itu karena ada perasaan takut pada diri orang tersebut. Nah begitu juga ketika Rasulullah SAW diisrakan ya, saat itu didampingi oleh malaikat Jibril. Nah ya, penampakan malaikat Jibril itu Rasulullah ya, menggambarkannya seperti bejana yang ya, sudah kusam ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa balaghana anna Jibril alaihi salam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki faqala lahu ma yubkika. Bahkan ada riwayat lain menyebutkan bahwa satu saat malaikat Jibril pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Faqala lahu ma yubkika. Apa yang membuat engkau menangis wahai Jibril? Faqala ma jaffat li ainun mundu khalaqallahu jahannama makhafatan an a'sihi fayulqini fiha ya. Ketika ditanya Rasulullah SAW, apa yang membuat kamu menangis wahai Jibril ya, dijawab oleh Jibril, qala ma jaffat li ainun ya. Kata Jibril, air mataku nggak pernah mengering mundu khalaqallahu jahannam, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka makhafatan an a'sihi, karena aku takut aku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, fayulqini fiha ya, kalau aku maksiat kepada Allah ya pastinya aku akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut ya. Takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang membuat Jibril menangis ya, menangis ketika datang kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah bertanya, apa yang membuat kamu menangis ya, karena Allah sudah menciptakan neraka ya, pastinya buat orang-orang yang maksiat pastinya nanti akan ya, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah ya. Nah, Jibril ini takut
takut-takut dia maksiat. Takut-takut dia maksiat. Padahal di awal ayat yang kita baca itu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu dia akan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti manusia. Enggak seperti manusia, enggak seperti jin dan manusia. Dua makhluk ini mempunyai hakul ikhtiyar, hak untuk memilih dia taat kepada Allah ataupun dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dua makhluk ini. Kalau binatang enggak ada taklif, enggak ada perintah, karena dia enggak mempunyai hak untuk memilih. Tumbuh-tumbuhan, terus benda mati yang lainnya itu enggak ada hak, enggak ada hak untuk bisa memilih. Tapi al-jin wal ins, manusia, jin dan manusia ini, dua makhluk ini yang punya hak untuk dia mau menjalankan perintah atau memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau memilih untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya diperintahkan kepada jin dan manusia, yang kedua makhluk ini mempunyai hak ikhtiar. Malaikat itu nggak punya hak ikhtiar, dia hanya menjalankan. Kalau udah makanya dalam kitab tafsir ataupun kitab-kitab akidah menjelaskan malaikat ada yang tugasnya bertasbih, ada yang bertakbir, ada yang zikir, udah itu aja terus. Ada yang tugasnya sujud aja. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan jumlahnya kita nggak tahu, nggak ada kepastiannya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah malaikat. Nah, manusia inilah yang mempunyai, atau manusia dan jin. Jin itu juga ada yang muslim, ada yang mukmin. Makanya ada surat jin. Surat jin yang kisahkan bagaimana jin mendengar bacaan Al-Quran dan mereka beriman. Nah, jin yang enggak beriman itu, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maksiat atau menentang Allah Subhanahu wa taala, disebutnya setan, iblis. Iblis nenek moyangnya, yang istilahnya kalau manusia padanannya itu iblis Adam, karena dia diciptakan bareng. Artinya pada saat yang berdekatan, iblis dan Adam, Adam dan keturunannya manusia selanjutnya. Nah, iblis ini yang maksiat itu namanya setan. Iblis itu bapak moyangnya, nenek moyangnya. Awal yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkarnya bukan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, enggak. Dia ingkarnya karena dia tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia maksiat itu karena tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tidak beriman kepada Allah. Iblis awalnya beriman. Bukan awalnya, dia beriman kepada Allah, tapi karena dia ingkar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya dan kepada para malaikat untuk memberikan tahiyah, memberikan penghormatan kepada Adam, semestinya kan patuh. Patuh, tapi dia enggak. Kenapa? Dia enggak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arabnya itu raddul amr ilal amr. Artinya dia diperintahkan tapi malah ngelak. Masa gue suruh hormat sama yang lebih rendah, karena dia merasa lebih hebat, karena diciptakan dari api. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk memberikan tahiyah, penghormatan kepada Adam, dia menolak. Dia merasa lebih hebat dari Adam. Ini yang menjadi pokok permasalahan awal maksiatnya iblis itu adalah karena tidak patuh
terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa lebih hebat. Ya, artinya sifat takaburnya yang ditonjolkan pada saat itu sehingga dia tidak mau taat ataupun patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat. Ya, makanya ya, keturunannya itu ya jin. Ya, jinnya itu kan ya, ada yang jin yang muslim yang beriman seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat namanya aja surat jin. Ya, innahu istama'a minal jin. Ya, mendengarkan Al-Qur'an. Ada jin yang mendengarkan Al-Qur'an dan dia beriman kepada Al-Qur'an ya ataupun kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, Jibril ketika datang kepada Rasulullah kemudian dia menangis ya. Nah, dia takut dari api neraka karena Allah sudah menciptakan api neraka, takut dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pada dasarnya malaikat itu ya, dia pastinya akan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Wa an Yazid Ar-Ruqasi qala inna lillahi ta'ala malaikatun haulal arsh tajri a'yunuhum mithlal anhar ila yaumil qiyamah. Dari Yazid Ar-Ruqasi berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat, ada pasukan dari para malaikat haulal arsh. Yang pertama itu hamalatul arsh ya. Hamalatul arsh itu yang memikul kalau kita bilangnya ya, memikul atau membawa arsh ya, dalam Al-Qur'an disebutkan ada 8 ya. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah ya, dalam Al-Qur'an disebutkan demikian ya, tapi kita jangan pakai dibayangin lebih jauh, kita kembalikan laisa kamitslihi syai'un ya, udah itu aja ya. Nah, di sini dijelaskan juga ada malaikat ya, yang berada di sekitar arsy ya, tajri a'yunuhum mithlal anhar, yang air matanya itu terus mengalir seperti sungai ya, mengalir menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Yamiduna ka'annama tanfuduhumur rih min khasyatillahi ta'ala ya, mereka miring ya, seperti ditiup angin karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang kalau takut ya, memandang ya, anak kecil kalau takut-takutin gitu, mau ada polisi, ketika ada polisi datang dia melihat aja nggak berani, mukanya dipalingkan. Nah, para malaikat yang di sekitar arsy itu juga ya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia menundukkan kepalanya ya, mukanya itu ya, seperti ditiup angin karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu lahumur rabb azza wa jalla ya malaikati malladzi yukhifukum wa antum 'indi ya, sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka ya, wahai para malaikatku malladzi yukhifukum wa antum 'indi, apa yang membuat kalian takut padahal ya, kalian itu berada di sisiku ya. Tadi yang hadis yang pertama hamalatul arsy ya, yang memikul arsy ya, bahasa kitanya mikul arsy ya. Kemudian ada lagi malaikat yang ya, memang berada di sekitar arsy ya, yang di sekitar arsy. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka malladzi yukhifukum wa antum 'indi, apa yang membuat kalian takut padahal kalian berada di sisiku. Fayaquluna ya Rabb law anna ahlul ard ittala'u min 'izzatika wa 'azamatika 'ala ma ittala'na 'alaihi ma asabu ta'aman wala syaraban wala imbasatu fi firashihim wala kharaju ila sahara yakhuruna kama takhurul baqar ya.
Para malaikat itu menjawab ketika ditanya, apa yang membuat kalian takut? Padahal kalian itu berada di sisiku. Ya. Para malaikat itu menjawab, ya Rabb, ya, wahai Rabb, wahai Allah, ya. Kalaulah ahlul ard, lau anna ahlul ard, kalaulah penduduk bumi, ya, siapa penduduk bumi yang dimaksud di sini adalah manusia, ya. Karena yang mukallaf itu adalah manusia. Lau anna ahlul ard ittala'u min izzatika, kalaulah penduduk bumi atau manusia itu tahu, ya, ittala'u maksudnya itu tahu dengan benar, ya, ittala'u min izzatika wa azamatika, ya, kalaulah mereka atau penduduk bumi itu tahu dengan benar, ya, kemuliaan dan keagungan Engkau ya Allah, ya, ma ittala'na alaihi, sebagaimana kami tahu, ya, karena kalau malaikat posisinya berada di sekitar arsy, berarti kan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bisa melihat langsung, ya, dia bisa menyaksikan langsung bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal ard ittala'u min izzatika wa azamatika ala ma ittala'na alaihi, kalaulah penduduk bumi mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang kemuliaan Engkau ya Allah dan keagungan Engkau ya Allah, ya, sebagaimana kami tahu, ya, karena, ya, malaikat itu berada di sekitar arsy. Ma asagu ta'aman wala syaraban, maka mereka, ya, pasti nggak akan bisa merasakan nikmatnya makan ataupun minum. Kenapa? Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala imbasatu fi firashihim, dan mereka nggak akan merasa nyaman untuk tidur di atas kasur mereka, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kharaju ila sahara yakhuruna kama takhurul baqar, ya, pasti mereka akan keluar, ya, ke padang Sahara, ke gurun, ya, gurun pasir, yakhuruna kama takhurul baqar, mereka akan berteriak, ya, sebagaimana sapi itu teriak, kalau bunyinya itu kayak apa? Menderum. Takhur, al-baqar itu kalau kita bilangnya menderum, ya, ya, maksudnya berteriak. Kalau manusia itu berteriak, yakhuruna kama takhurul baqar, ya. Kalau kita ingat, ya, sebagaimana takutnya, atau kalau kita bisa membayangkan, ya, bagaimana para malaikat itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita bisa meresapinya, pastinya mungkin makan juga, ya, terasa udah hambar, minum, ya, terasa nggak ada nikmat lagi, tidur udah nggak nyenyak lagi, udah nggak bisa tidur enak lagi di atas kasur, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana takutnya para malaikat yang berada di sekitar arsy, karena mereka menyaksikan langsung, melihat langsung bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad ibnul Munkadir, lamma dhahara min iblis ma dhahar, tafaqa Jibril wa Mikail yabkiyan, fa'awha Allah ta'ala ilaihima ma hadzal buka, qala ya Rabb ma na'man min makrika, faqala ta'ala hakadha fakuna, ya. Diriwayatkan, ya, Muhammad ibnul Munkadir, ya, ketika iblis, ya, memperlihatkan apa yang dilakukan, ya, iblis yang tadi saya ceritakan bagaimana iblis pertama kali, ya, iblis ini adalah nenek moyangnya, ya, setan, ya, dari bangsa jin, ya, ya, tapi jin ini ada yang muslim, ya, ada yang kafir, ada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pimpinannya itu adalah iblis, ya. Nah, anak buahnya, anak keturunannya itu adalah setan, ya.
Jadi kalau dibilang jin, ya bisa jadi jin itu ada yang mukmin, ada yang beriman. Ya. Tapi kalau dibilang iblis, ada dibilang setan, itu udah pasti. Ya, mereka itu adalah ya, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dedengkotnya ya, nenek moyangnya itu adalah iblis, anak keturunannya itu namanya setan, ya, syaitan. Ya. Nah, syaitan. Makanya kita senantiasa ketika kita membaca Al-Qur'an kan kita disuruh apa? Ta'awud. Ya, ta'awud. Fasta'id billah, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, syaitan. Maka kalau syaitan itu udah pasti ya apa? Udah pasti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Tapi kalau dibilang jin, ya belum tentu. Karena jin itu kayak manusia keturunannya, ya, jenis atau apa? Ya dari jenis jin. Ya. Nah, ketika iblis ya, melakukan apa yang dilakukan, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tahiyah kepada Adam, kemudian dia ingkar, dia takabur, ya, dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, terus Allah laknat. Ya, Allah laknat sampai hari kiamat, ya, karena memang dia minta, ya, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta, ya Allah, kalau engkau melaknat aku, tangguhkan umurku sampai hari kiamat, kata iblis, ya, di hadapan Allah. Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya, umur iblis itu, ya, dan anak keturunannya sampai hari kiamat nanti. Ya, tapi memang di situ dia berikrar akan mengganggu Adam dan anak keturunannya. Ya, makanya ya, setan ataupun iblis ini menjadi musuh manusia. Ya, dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika iblis memperlihatkan apa yang dilakukannya itu, tafaqa Jibril wa Mikail yabkiyan. Malaikat Jibril dan Mikail itu menangis. Fa'wahallahu ta'ala ilaihima. Kemudian Allah wahyukan kepada keduanya. Ma hadzal buka, artinya ya lewat wahyu. Ya, lewat wahyu. Ya, Allah tanyakan kenapa mereka menangis. Ya, Jibril dan Mikail. Jibril ini pembawa wahyu, Mikail ya, pembawa hujan, ya, rahmah. Ya. Ma hadzal buka? Qala ya Rabb ma na'man min makrika. Ya. Kalau begitu karena Jibril ya, memperhatikan atau melihat langsung bagaimana iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia berikrar akan mengganggu manusia. Ya, akan mengganggu manusia untuk ya, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kedua malaikat ini merasa tidak aman ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena bisa saja terjerumus. Ya, bisa saja terjerumus. Ya, karena iblis sudah berikrar akan mengganggu Adam dan anak keturunannya. Bisa jadi ya, seandainya para malaikat juga ada yang kena gangguan iblis itu, bisa jadi dia akan maksiat. Artinya dengan seperti itu maka malaikat Jibril dan Mikail pun merasa tidak aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala hakadza fakuna. Begini mestinya, artinya manusia itu mestinya Adam dan keturunannya, artinya manusia itu mestinya dia takut. Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejak awal dulu ketika iblis diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan tahiyah, penghormatan kepada Adam, dia menolak. Karena takaburnya, karena kesombongannya, dia merasa lebih hebat karena diciptakan dari api. Namun akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dilaknat, diterima. Namun ada yang diminta sama iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah,
tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Dan aku wa bi'izzatika, dengan kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan menjerumuskan Adam dan anak keturunannya. Itu artinya bapak moyangnya setan itu udah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu kita, artinya menjadi musuh kita. Semestinya kita terus atau senantiasa tidak merasa aman, karena bisa jadi kita terpengaruh dengan gangguan setan dan terjumus mengikuti apa yang diajak oleh setan, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakutkan oleh malaikat dan itu yang diinginkan oleh Allah. Mestinya manusia itu takut sebagaimana takutnya Jibril dan Mikail. Padahal malaikat itu kan enggak mungkin lah bisa diganggu oleh iblis. Kenapa? Karena di awal ayat yang kita baca, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sudah mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan, dia akan menjalankan. Dan yang ditugaskan kepada para malaikat itu adalah tugas-tugas yang baik semuanya. Enggak mungkin dia akan menyeleweng. Enggak menyeleweng. Yang kemungkinan bisa menyeleweng itu adalah keturunan Adam, yaitu manusia, kita semua ini. Makanya kita mesti harus senantiasa waspada, sebagaimana takutnya malaikat ketika bisa atau dapat menyaksikan iblis yang memang sudah berikrar ingin mengganggu dan menjerumuskan anak keturunan Adam untuk jauh dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, menjaga Islam kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita baca malam ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fana ya Allah, wa'fana ya Karim, wa'fana ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.